Assalamualaikum teman-teman, selamat siang. Berjumpa lagi ya sama Mama Zura. Nah teman-teman, ini aktivitas pagi saya ya. Ini diawali dengan menyiapkan anak untuk berangkat sekolah ya teman-teman. Ini anak saya udah mandi, pakai baju. Nah tadi juga udah sarapan ya teman-teman sebelum mandi. Nah ini setelah mandi saya pakein baju untuk siap-siap berangkat sekolah ya teman-teman. Nah untuk teman-teman ikutin terus ya video Mama sampai akhir. Tonton terus video-video Mama Zura. Untuk teman-teman yang suka dengan video-video Mama Zura, jangan lupa tekan lonceng notifikasinya ya biar dapat update terbaru video-video Mama Zura. Pantengin terus ya teman-teman. Nah ini anak saya udah berangkat sekolah ya teman-teman, udah dianterin sama bapaknya. Nah setelah anak saya berangkat sekolah udah dianterin, saatnya Mama Zura beres-beres ya teman-teman. Nah ini saya awali dengan menyapu halaman ya. Seperti biasanya saya itu setelah anak berangkat sekolah, nah sekalian ngantar ke teras, dia berangkat sekolah saya langsung nyapu halaman ya. Nah ini saya nyapu halaman dulu, baru nanti lanjut yang lainnya ya teman-teman. Nah ini udah mau selesai. Kalau ada teman-teman yang bertanya, ngapa sih kok nyapunya diarahin ke jalan? Nah gimana ya teman-teman, alasan pertama mengapa saya arahin nyapunya ke jalan daun-daun itu, karena kalau dikumpulin dibuang di tong sampah itu proses itunya lama ya teman-teman. Tapi kalau setelah saya arahin ke jalan, karena di jalan sering banyak mobil sama motor lewat ya, jadi daun-daun itu cepat hancurnya kalau kena lewat ban motor sama mobil ya teman-teman. Jadi kayaknya lebih efektif kayak gitu aja lah, diarahin ke jalan, nanti biar diinjek-injek sama kendaraan lewat kan cepet hancur, cepet habis juga. Tapi kalau dikumpulin di samping rumah atau di tong sampah itu kadang kalau musim hujan belum tentu kebakar, jadi lama ya teman-teman. Jadi kadang banyak jadi busuk, banyak lalat. Jadi kayaknya lebih enak kayak gini aja, diarahin ke jalan. Malah kadang baru nyapu pagi, nanti sore itu daun-daunnya itu udah hancur kena lewat kendaraan teman-teman. Jadi lebih enak ya, jadi nggak terlalu banyak ngumpulin sampah.
Nah ini lanjut lagi setelah nyapu halaman, saya lanjut nyapu teras ya teman-teman, karena nanti untuk aktivitas di dalam rumah kayaknya kalau saya terbiasa untuk menyapu depan dulu baru ke belakang. Jadi ketika ada orang lewat apa ada tiba-tiba ada tamu, jadi paling enggak depan tuh udah bersih. Baru di dalamnya baru saya sapu. Biasanya saya nyapu dulu teman-teman. Kalau bangun tidur itu biasanya saya lebih mengutamakan nyapu dulu, tapi untuk kali ini saya masak dulu baru nyapu. Nah ini karena terlihat udah siang ya teman-teman, ini setelah anak saya berangkat sekolah, jadi saya nyapu terasnya sekalian. Biasanya kalau bangun tidur udah saya sapu dalam dulu, nanti berangkat sekolah anak saya baru nyapu di luar teman-teman. Habis itu baru masak. Nah ini kebetulan hari ini kali ini saya masak dulu, jadi agak siangan ya nyapunya terakhir ya teman-teman. Itu tadi suami saya lewat habis nganter anak saya sekolah teman-teman, baru pulang ya. Ini saya sapu arah ke dalam ya teman-teman dari ruang tamu. Ini kebetulan ruang tamu saya masih kosong ya teman-teman, belum ada apa-apanya, nggak ada kursi maksudnya, karena saya pikir-pikir mau beli kursi kayaknya belum sesuatu yang penting banget ya teman-teman, karena saya itu bisa dibilang tuh nggak pernah punya tamu ya teman-teman. Jadi kalau untuk beli kursi tamu kayaknya belum kepikiran banget. Pengen sih, siapa sih yang nggak pengen punya perabotan rumah yang lengkap ya kan teman-teman, tapi untuk saya kayaknya belum ya teman-teman, karena belum terlalu penting untuk dibelikan. Nah sebenarnya punya kursi itu yang di depan TV ini yang warna coklat untuk ruang tamu, cuman kan kebetulan ini udah lama ya teman-teman, udah jelek juga, jadi kayaknya udah nggak pantas juga ditaruh di ruang tamu ya, karena kulitnya itu udah sobek-sobek, udah jelek ya. Jadi kayaknya taruh di depan TV aja ya teman-teman, untuk sambil nonton TV. Lagian lebih sering duduk di depan TV sambil nonton TV, lebih enak di atas kursi duduk sambil makan ngemil. Jadi saya pikir mendingan taruh di depan TV aja, karena lebih sering di depan TV ya teman-teman daripada di ruang tamu. Nah ini udah saya lanjutkan lagi di ruang TV teman-teman nyapunya. Nah, ini agak nyantai ya teman-teman saya bersih-bersihnya, karena tidak terlalu banyak yang harus dibersihkan, jadi cuman menyapu. Nanti habis nyapu ya seperti biasa mandi, habis mandi nanti jemput anak sekolah teman-teman. Jadi ini agak santai karena udah masak, jadi agak ringan ya untuk hari ini bersih-bersihnya, jadi nggak keburu-buru banget kayak biasanya. Nah karena udah masak jadi udah santai, tinggal nyapu doang teman-teman. Habis itu mandi, aku sapu-sapu di ruang di kamar ya. Ini kamar memang sekarang ini jarang dipakai ya teman-teman, karena kebetulan kemarin waktu anak saya sakit itu langsung pindah kamar belakang ya teman-teman. Entah ngapa kayaknya pakai AC yang 1 PK itu terlalu dingin kayaknya teman-teman. Jadi kayaknya nggak kuat kalau tiap hari di AC yang terlalu dingin ya. Kasihan anak saya. Ya memang anak saya tuh kayaknya memang
nggak ngerasain dingin, dia tuh suka-suka aja sama dingin AC tengah malam. Cuman kayaknya tuh kasihan kalau dingin terus, walaupun dikecilin memang suhunya tetap dingin teman-teman. Jadi saya pindahin ke belakang semua kasur-kasur yang karena kasur yang di belakang itu yang ini kasur ini ukuran kasur 200 kali 160 teman-teman, jadi cukup untuk orang berdua. Jadi itu yang satunya yang biasanya di kamar tengah, biasanya kami tidur itu bertiga. Jadi ini yang kasur di kamar tengah dipindahin, jadi kita tidur bareng-bareng bertiga di kamar belakang. Sebenarnya kamar belakang itu ruangannya lebih kecil ya teman-teman dari kamar tengah, makanya nampak lebih sempit ya, dikasih kasur 2 ya. Karena yang di kamar belakang itu AC-nya cuman setengah, jadi kayaknya oke-oke aja. Kami masih bisa nggak selimutan pun masih bisa ya teman-teman kalau tengah malam. Tapi kalau tidur di kamar tengah itu aduh, saya nggak kuat, bapaknya pun nggak kuat. Kalau Zura kuat-kuat aja, cuman dia kayaknya tuh kasihan gitu. Jadi kami putusin untuk tidur bareng-bareng di kamar belakang ya teman-teman. Nah ini untuk kamar depan memang nggak ditempatin teman-teman, untuk naruh-naruh barang-barang aja teman-teman. Untuk barang-barang yang sekiranya nggak kepake kami pindahin ke sini, yang jarang-jarang dipakai itu kita satuin di sini, karena memang kami itu masih bertiga teman-teman, anak saya pun masih kecil. Tadinya memang mau saya ajarin untuk tidur sendiri teman-teman, karena dia udah SD kelas 1 tadinya udah, makanya saya beliin AC kan, biar 2 kamar tuh ada AC, jadi biar anak saya belajar tidur sendiri. Tapi rupanya dipikir-pikir lagi kayaknya belum teman-teman, karena dia tidurnya tuh belum bisa pisah sama saya teman-teman. Zura ini kalau tidur karena terbiasa untuk memegang tangan mamanya ya, jadi kalau tidur nggak nempel sama tangannya mamanya, dia nggak bakalan bisa tidur. Jadi kayaknya tuh susah banget untuk dipisahin tidur sendiri teman-teman. Jadi masih kasihan ya, nanti agak dia ngerti, dia paham, dia bisa nggak tidur tanpa tangan, mungkin nanti belajar untuk tidur sendiri. Nah ini teman-teman, saya lanjut ke dapur ya. Nah, dapur saya yang berantakan setiap hari, karena emang setiap harinya aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga tuh lebih banyak di dapur ya teman-teman ya. Mungkin ada sebagian yang memang aktivitasnya tuh nggak banyak di dapur, cuman saya termasuk orang yang aktivitasnya lebih banyak di dapur ya teman-teman. Habis waktu saya untuk di dapur aja teman-teman. Gimana teman-teman, ada yang sama kah sama Mama Zura yang setiap harinya lebih banyak menghabiskan waktu di dapur, dari bangun tidur sampai siang, kadang sampai jam 11 itu masih di dapur, entah apa aja, entah gimana ya. Kadang Mama Zura juga bingung sebenarnya perempuan itu apa yang dikerjain di belakang tuh apa, kenapa nggak ada habisnya. Dan tapi itu masih tetap berantakan, kadang heran gitu. Padahal ya nyuci piring, habis masak ya nyuci piring lagi, tapi entah ngapa kok nggak ada habisnya. Kadang nanti sore juga masih ada di dapur, nanti malam habis makan malam ya masih di dapur. Jadi Mama Zura tuh termasuk orang yang lebih banyak di dapur ngabisin waktunya. Jadi waktu Mama Zura tuh lebih banyak di dapur. Mama Zura itu jarang, hampir nggak pernah ya, bukan nggak pernah ya, setiap hari keluar rumah, cuman lebih banyak di rumah teman-teman. Di rumah pun lebih banyak di dapur. Nah itu seorang ibu ya teman-teman. Mungkin ada yang nggak sama, cuman kalau Mama Zura lebih banyak di dapur ya teman-teman. Tapi dapurnya masih tetap seperti ini, masih tetap kotor walaupun dibersihin tiap hari. Nah ini saya nyuci cucian yang selesai untuk
masak dan sarapan ya teman-teman. Ini cuciannya saya cuci terakhir teman-teman. Oh ya, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Mama Zura, jangan lupa like-nya ya teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe biar Mama Zura lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya ya teman-teman. Jika teman-teman ada yang ingin memberi saran, kritik, kalau ada sesuatu yang menurut teman-teman perlu diperbaiki, bisa ya teman-teman komen di kolom komentar dengan komentar yang baik, sopan, dan menginspirasi ya teman-teman. Selalu Mama Zura terima semua komentar-komentar baiknya. Kalau teman-teman pengen terus menonton video-video Mama Zura, pencet lonceng notifikasinya ya teman-teman, biar teman-teman juga selalu dapat update terbaru video-video Mama Zura ya. Karena ada beberapa komentar-komentar di YouTube Mama Zura itu, ada komentar-komentar yang ada sedikit yang tidak baik. Jadi kalau ingin lebih memberi komentar yang lebih baik itu komentar dengan baik ya teman-teman. Pasti Mama terima, Mama dengan senang hati untuk merubah, ataupun jika ada sesuatu yang kurang, ada yang harus dibenarkan, jadi nanti dengan senang hati Mama Zura akan menerimanya. Mungkin cukup itu ya teman-teman. Terima kasih semuanya, terima kasih banyak dari Mama Zura semua yang udah mau mendukung video-video Mama Zura, yang mau menonton. Mama Zura ucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Untuk videonya mungkin cukup sampai sini aja ya teman-teman. Semoga kita bisa berjumpa lagi di video selanjutnya ya teman-teman. Doain untuk Mama Zura agar dapat membuat video-video selanjutnya. Mama Zura ucapin terima kasih. Assalamualaikum, bye.